Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras di sawah, tapi biaya produksi justru makin mencekik? Tanam sekali, keluar uang banyak. Tanam 2 kali, modal makin berat. Sementara harga jual panen seringkali tidak sebanding dengan keringat yang jatuh dari subuh sampai petang. Dan di tengah semua itu, ada satu biaya yang hampir selalu bikin kepala petani berdenyut. Pupuk. Setiap musim tanam, pupuk selalu menjadi pengeluaran yang nilainya bisa menentukan untung atau buntung. Bahkan beberapa tahun terakhir, banyak petani mengeluh harga pupuk naik, sulit dicari, dan kalaupun tersedia, harganya kadang bikin mundur selangkah sebelum mulai menanam. Tapi, ada kabar baik yang baru saja muncul, dan ini bukan kabar kecil. Pemerintah mengumumkan bahwa harga pupuk turun hingga 20%. Bukan sekadar wacana, bukan sekadar janji, tapi kebijakan yang sudah berjalan dan mulai dirasakan di lapangan. Penurunan harga ini bisa mengubah banyak hal. Bayangkan jika biaya pupuk berkurang 1/5, modal tanam jadi lebih ringan, tekanan biaya produksi turun, potensi keuntungan meningkat, dan peluang untuk memperluas lahan atau menaikkan kualitas tanaman semakin terbuka. Namun, ada satu masalah yang diam-diam terjadi. Banyak petani yang belum memahami cara memanfaatkan momentum ini. Sebagian hanya senang karena harga turun, tapi tidak punya strategi untuk mengubahnya menjadi panen yang benar-benar lebih melimpah. Sebagian lagi justru ragu, takut salah beli, salah dosis, atau takut perubahan harga ini hanya sementara. Padahal, kalau momentum langka seperti ini tidak dimanfaatkan dengan tepat, petani bisa kehilangan peluang besar. Peluang untuk meningkatkan hasil, mengoptimalkan biaya, bahkan memperbaiki kondisi lahan yang mungkin sudah kelelahan. Dan disinilah pentingnya pembahasan kita hari ini. Saya ingin mengajak kamu melihat kabar baik ini bukan sekadar penurunan harga, tetapi sebuah kesempatan untuk naik kelas sebagai petani, dengan strategi yang lebih cerdas, terukur, dan menguntungkan. Tapi ada cara untuk menghadapinya, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, bantu support channel ini dengan like, share, dan komentar pendapatmu tentang turunnya harga pupuk ini. Dan kalau kamu baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan informasi penting seperti ini. Sebelum kita membahas bagaimana memanfaatkan turunnya harga pupuk ini, kita perlu memahami dulu satu hal penting. Kenapa selama ini petani tetap merasa berat meskipun harga pupuk turun? Karena faktanya, masalah utama bukan hanya pada harga pupuknya, tetapi pada cara petani merencanakan pemakaian pupuk dan biaya produksi secara keseluruhan. Selama bertahun-tahun, banyak petani bekerja berdasarkan pola yang sudah turun-temurun. Apa yang diajarkan orang tua, itu yang dipakai. Apa yang dilakukan tetangga, itu yang diikuti. Masalahnya, pola lama seringkali tidak lagi cocok dengan kondisi tanah, cuaca, dan perubahan pasar saat ini. Salah satu akar masalahnya adalah ketergantungan pada satu jenis pupuk. Ketika harga naik, biaya langsung ikut melonjak. Ketika harga turun, panen belum tentu langsung membaik. Karena kesuburan tanah sebenarnya bukan ditentukan oleh satu jenis pupuk saja, tetapi kombinasi yang tepat, dosis yang pas, dan waktu penggunaan yang teratur. Masalah berikutnya adalah ketidaktepatan alokasi modal. Banyak petani mengeluarkan uang untuk pupuk dalam jumlah besar di awal musim tanpa perencanaan yang jelas. Ada yang membeli terlalu banyak karena takut stok habis. Ada yang membeli terlalu sedikit karena menunda, lalu akhirnya membeli dengan harga lebih tinggi. Alhasil, walaupun harga turun, modal tetap terasa berat karena pengelolaannya tidak terstruktur. Lalu ada juga persoalan kualitas tanah yang terus menurun. Dalam beberapa survei pertanian sederhana yang dilakukan kementerian terkait, lebih dari separuh lahan di beberapa daerah mengalami penurunan unsur hara. Artinya begini, meskipun pupuk murah, tanah tidak bisa merespon secara maksimal jika pemakaiannya tidak sesuai kebutuhan. Ini seperti kamu membeli bensin murah, tetapi mesin motornya tidak dirawat. Akhirnya bensin murah itu tetap tidak membuat perjalananmu lebih jauh. Selain itu, ada pola pikir yang sering tak disadari. Fokus pada harga, bukan pada hasil. Ketika harga pupuk naik, yang dipikirkan adalah mengurangi dosis. Ketika turun, yang dipikirkan adalah membeli banyak.
Padahal yang seharusnya dipikirkan adalah apa kebutuhan tanaman, apa kondisi tanah, apa target hasil. Kesalahan umum lainnya adalah tidak mencatat biaya dan hasil panen, sehingga petani tidak tahu apakah strategi pupuknya bekerja atau tidak. Tanpa data, keputusan hanya berdasarkan perasaan. Dan keputusan berdasarkan perasaan sering membuat petani mengulang kesalahan yang sama dari musim ke musim. Jika semua pola ini terus terjadi, maka turunnya harga pupuk tidak akan otomatis membawa perubahan besar. Petani tetap akan merasa berat, hasil tetap tidak maksimal, dan biaya tetap terasa menguras. Karena itu, kita perlu melihat bahwa penurunan harga pupuk ini bukan sekadar barang lebih murah, tetapi sebuah kesempatan untuk mengubah cara berpikir, cara merencanakan, dan cara mengeksekusi strategi pemupukan. Dan kabar baiknya, masalah-masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan, asal kamu tahu cara kerjanya. Itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Sekarang kita masuk ke fondasi penting yang perlu kamu pahami sebelum menjalankan strategi apapun. Karena ketika harga pupuk turun, peluang memang terbuka. Tapi peluang itu hanya bisa dimanfaatkan oleh petani yang paham logikanya, bukan sekadar ikut arus. Ada 3 prinsip dasar yang perlu kamu pegang. Prinsip ini sederhana, tidak rumit, dan bisa langsung kamu terapkan begitu selesai menonton video ini. Prinsip pertama, pupuk murah bukan berarti pupuk harus dipakai lebih banyak, tapi lebih tepat. Penurunan harga sering membuat petani tergoda untuk membeli lebih banyak pupuk dari biasanya. Tapi tanaman itu bukan seperti mesin yang makin banyak bensinnya makin kencang. Tanaman bekerja berdasarkan kebutuhan. Kalau tanahmu sudah kaya nitrogen, menambah pupuk nitrogen tidak membuat tanaman lebih subur. Justru bisa membuat daun terlalu lebat dan menghambat pembentukan buah atau bulir. Disinilah pentingnya pola berpikir tepat dosis, selebu bukan banyak itu bagus. Prinsip kedua, produktivitas tanaman ditentukan oleh 3 hal: tanah, nutrisi, dan waktu. Bayangkan seperti ini, kamu punya lahan 1 hektar. Kalau tanahnya sehat, nutrisi lengkap, dan pemupukan tepat waktu, maka biaya pupuk yang lebih murah akan langsung terkonversi menjadi hasil. Tapi kalau tanah sudah lelah, nutrisi tidak seimbang, dan pemupukan tidak teratur, pupuk semurah apapun tetap tidak mampu mengangkat hasil panen secara signifikan. Jadi logikanya sederhana. Turunnya harga pupuk baru memberikan dampak maksimal jika fondasi tanahmu siap. Prinsip ketiga, perubahan biaya harus diikuti perubahan strategi. Ketika biaya pupuk turun, modal produksi otomatis lebih ringan. Tapi kalau cara pengelolaannya masih sama seperti sebelumnya, potensi keuntungannya tetap tidak berubah. Ini seperti seseorang yang mendapat gaji tambahan tapi tidak mengubah cara mengatur uangnya. Uangnya tetap habis tanpa arah. Bagi petani, logikanya seperti ini. Jika biaya pupuk turun, berarti ada ruang untuk memperbaiki kualitas lahan, menambah jenis pupuk pendukung, meningkatkan kualitas hasil, atau memperluas area tanam. Tapi semua itu hanya bisa dilakukan kalau kamu memiliki perencanaan pemupukan yang benar. Untuk memudahkan pemahaman, coba bayangkan contoh ini. Misalnya, kamu biasanya memakai 3 sak pupuk tertentu setiap musim tanam. Harga turun membuat kamu bisa menghemat sebagian modal. Nah, alih-alih memakai tabungan itu untuk menambah pupuk tanpa perhitungan, kamu bisa mengalihkannya untuk pupuk organik tambahan guna memperbaiki struktur tanah. Atau, kamu bisa memanfaatkan selisih modal untuk membeli pupuk yang biasanya terasa mahal, seperti pupuk pembenah tanah atau nutrisi mikro yang sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Satu perubahan kecil seperti itu bisa membuat seluruh sistem produksi berubah hasilnya. Kerangka berpikir ini penting karena banyak petani berfokus pada harga pupuk turun, tapi lupa bahwa penurunan harga hanya sebuah pintu. Yang membuat hasil panen meningkat bukan pintunya, tapi bagaimana kamu masuk dan memanfaatkan ruang di dalamnya. Dan itulah kenapa saya mengajak kamu memahami logika dasarnya dulu. Ketika kamu tahu bagaimana tanah bekerja, bagaimana pupuk memengaruhi pertumbuhan, dan bagaimana biaya diatur, kamu akan mampu membuat keputusan yang jauh lebih bijak.
Bukan hanya keputusan jangka pendek, tapi strategi jangka panjang yang benar-benar bisa mengubah penghasilanmu. Setelah kamu paham logikanya, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan petani untuk memanfaatkan turunnya harga pupuk hingga 20% ini agar panen benar-benar meningkat? Kita tidak akan memakai langkah rumit. Tidak ada hitungan teknis. Yang penting adalah perubahan cara kerja yang sederhana, efektif, dan bisa langsung diterapkan di musim tanam berikutnya. Berikut adalah kerangka strategi yang bisa kamu jadikan pegangan. 1. Mulai dari pengecekan kondisi tanah. Sebelum membeli pupuk apapun, luangkan waktu untuk memahami kondisi lahan. Tidak perlu alat canggih, cukup perhatikan. Apakah tanah terlalu keras? Apakah tanaman sering kekurangan unsur tertentu? Bagaimana warna dan teksturnya? Dengan harga pupuk yang lebih murah, kamu punya ruang untuk menambah satu jenis pupuk yang selama ini sering diabaikan. Pupuk perbaikan tanah. Banyak petani lupa, tanah itu seperti tubuh manusia. Kalau tubuh tidak sehat, makanan bergizi pun tidak bisa diserap maksimal. Ini langkah pertama, karena tanpa ini, turunnya harga pupuk hanya membuat biaya lebih ringan, bukan hasil lebih besar. 2. Gunakan kombinasi pupuk, bukan mengandalkan satu jenis saja. Saat harga pupuk turun, beberapa petani justru kembali memakai satu jenis pupuk dalam jumlah besar karena merasa lagi murah. Padahal, tanaman butuh nutrisi lengkap. Harga yang lebih rendah memberi kesempatan untuk memperbaiki komposisi pemupukan. Kamu bisa menambahkan pupuk pendukung yang sebelumnya terasa berat di kantong. Dengan kombinasi yang lebih seimbang, tanaman bisa menyerap nutrisi lebih lengkap, sehingga pertumbuhan lebih stabil, batang lebih kuat, dan hasil akhir lebih maksimal. 3. Atur waktu pemupukan secara disiplin. Harga pupuk turun memang membantu, tapi disiplin pemupukanlah yang menentukan hasil. Kesalahan yang sering terjadi adalah pemupukan dilakukan terlalu cepat atau terlalu terlambat. Dengan biaya pupuk yang lebih rendah, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat jadwal pemupukan yang lebih rapi. Tanaman yang diberi nutrisi tepat waktu biasanya menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dibanding yang pemupukannya tidak teratur. 4. Gunakan selisih biaya untuk meningkatkan kualitas. Bukan menambah beban, turunnya harga pupuk berarti ada dana tersisa dari anggaran sebelumnya. Nah, selisih inilah yang bisa kamu arahkan untuk hal-hal yang benar-benar meningkatkan panen, seperti menambah pupuk organik, memperbaiki irigasi sederhana, membeli bibit yang lebih unggul, atau menambah nutrisi mikro. Jadi alih-alih berpikir, mumpung murah, beli lebih banyak, ubahlah menjadi mumpung murah, mari kita naikkan kualitas. 5. Pelajari pola tanamanmu sendiri, setiap lahan punya karakter. Setiap petani punya kondisi berbeda. Dengan harga pupuk yang turun, kamu bisa melakukan sedikit eksperimen kecil yang tidak terlalu berisiko. Misalnya, mencoba dosis yang sedikit berbeda di sebagian kecil lahan untuk melihat mana yang paling efektif. Dari sini, kamu bisa menemukan pola terbaik untuk lahanmu sendiri, bukan sekadar meniru cara orang lain. Contoh singkat, bayangkan seorang petani padi yang biasanya membeli pupuk dalam jumlah besar hanya untuk satu jenis nutrisi. Dengan harga turun, ia mulai mengalokasikan sebagian anggaran untuk pupuk organik tambahan dan nutrisi mikro. Hasilnya, tanah menjadi lebih gembur, akar lebih kuat, dan bulir lebih terisi. Tak perlu membeli pupuk banyak-banyak, tapi kombinasi yang tepat membuat panen meningkat tanpa beban tambahan. Dengan strategi-strategi sederhana seperti ini, penurunan harga pupuk bukan hanya membuat kamu lebih hemat, tapi membuat usahamu lebih menguntungkan. Namun strategi saja tidak cukup, karena hasil besar selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. Kalau kita bicara soal strategi, kita bicara soal tindakan. Tapi untuk benar-benar mendapatkan hasil yang berbeda, ada satu hal lain yang harus berubah terlebih dahulu. Cara berpikir kita sebagai petani. Karena kenyataannya, banyak petani bukan gagal karena kurang pupuk, bukan karena lahan kecil, bukan juga karena harga mahal, tapi karena pola pikir yang masih terjebak dalam cara kerja lama.
turunnya harga pupuk memang kabar baik. Tapi manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh petani yang melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki cara kerja. Bukan hanya sebagai potongan harga sesaat. Ada beberapa pola pikir yang perlu kamu tanamkan agar semua strategi di segmen sebelumnya bisa berjalan dengan konsisten. 1. Mindset disiplin, bukan reaktif. Selama ini, sebagian petani cenderung bergerak berdasarkan keadaan, harga naik, kurangi pupuk, harga turun, tambah pupuk. Padahal, petani yang berhasil membangun hasil stabil justru memulai dari disiplin. Disiplin dalam jadwal, dalam dosis, dalam pencatatan. Ini bukan soal rajin, tapi soal menghargai proses pertumbuhan tanaman. 2. Mindset jangka panjang, bukan hanya musim ini tanah itu seperti tabungan. Kalau setiap musim kamu hanya mengambil tanpa mengembalikan nutrisi yang hilang, tanah akan lelah dan panen akan menurun. Petani sukses paham bahwa satu musim bukan tujuan. Mereka menjaga tanahnya seperti menjaga aset. Harga pupuk yang turun hari ini adalah momen yang tepat untuk berinvestasi pada kualitas lahan yang manfaatnya terasa bertahun-tahun. 3. Mindset kalkulatif, bukan perasaan petani yang bijak tidak menebak-nebak. Ia tidak mengira-ngira dosis hanya karena biasanya begini. Ia melihat perubahan cuaca, kondisi lahan, dan kebutuhan tanaman. Ia membuat keputusan berdasarkan data sederhana, bahkan hanya dengan catatan kecil pun cukup. Kalau kamu mulai mencatat biaya pupuk, dosis, dan hasil panen, kamu akan terkejut betapa banyak keputusan yang bisa dibuat lebih akurat dengan informasi sekecil itu. 4. Mindset terbuka untuk belajar dunia pertanian berubah. Cara lama tidak selamanya relevan. Ketika kamu terbuka untuk mencoba kombinasi pupuk baru, memperbaiki pola lama, dan menyesuaikan strategi, kamu sedang membuka pintu untuk hasil yang lebih besar. Petani yang gagal biasanya berkata, "Saya dari dulu begini." Petani yang berkembang berkata, "Apa saya bisa coba cara lain agar hasil lebih baik?" Kalau kamu melihat turunnya harga pupuk ini dengan pola pikir yang benar, lebih disiplin, lebih terencana, lebih ingin berkembang, maka perubahan hasil bukan lagi sekadar harapan. Ia akan menjadi konsekuensi logis dari proses yang kamu jalankan. Pada akhirnya, dunia pertanian membutuhkan keseimbangan antara logika dan ketenangan. Logika untuk membuat keputusan yang tepat, dan ketenangan untuk menjalankan prosesnya tanpa terburu-buru. Sekarang mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas sepanjang video ini. Karena informasi itu penting, tapi pemahaman yang terstruktur jauh lebih menentukan hasil akhirnya. Pertama, kita melihat bahwa turunnya harga pupuk hingga 20% bukan sekadar kabar baik biasa. Ini adalah peluang yang hanya bisa diambil oleh petani yang siap berpikir lebih cerdas dalam mengelola biaya produksi. Kedua, kita menyadari bahwa akar masalah petani bukan hanya pada harga pupuk, tetapi pada cara merencanakan pemupukan, memahami tanah, dan mengelola modal. Tanpa perbaikan di sini, harga pupuk turun tidak otomatis membuat panen meningkat. Ketiga, kita mempelajari kerangka logika yang harus dipegang. Bahwa pupuk murah bukan berarti dipakai lebih banyak. Bahwa produktivitas ditentukan oleh tanah, nutrisi, dan waktu. Dan bahwa perubahan harga harus diikuti dengan perubahan strategi. Keempat, kita masuk ke langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan langsung. Mulai dari mengecek kondisi tanah, memakai kombinasi pupuk yang lebih seimbang, disiplin dalam waktu pemupukan, memanfaatkan selisih biaya untuk meningkatkan kualitas, hingga memastikan bahwa setiap lahan diperlakukan sesuai kebutuhannya. Dan terakhir, kita membahas mindset, fondasi yang membuat semua strategi tadi bisa berjalan konsisten. Mindset disiplin, mindset jangka panjang, mindset kalkulatif, dan mindset mau belajar. Inilah 4 landasan sederhana yang seringkali membedakan hasil petani biasa dan petani yang mampu berkembang lebih cepat. Kalau kamu menerapkan semua ini, bukan hanya panenmu yang meningkat, tapi cara kamu melihat usaha tani akan berubah. Kamu akan melihat turunnya harga pupuk bukan sekadar potongan harga, tapi sebagai langkah awal untuk memperbesar hasil, memperbaiki tanah,
dan membangun usaha tani yang lebih kuat. Sekarang saya ingin mendengar pendapatmu. Apa strategi yang paling ingin kamu coba di musim tanam berikutnya? Tuliskan di kolom komentar, karena dari situ kita bisa saling belajar, saling menguatkan, dan membangun komunitas petani yang lebih maju. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Karena dalam dunia bisnis dan investasi, termasuk di dunia pertanian, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling paham arah langkahnya.